Oke, nama aku Agnes Maria Francis, biasa dipanggil Agnes. Tapi kalau di Atma biasanya pada manggil aku AG. Nah, Yuda mau manggil aku AG, Agnes boleh, terserah Yuda. Oh, AG atau Agnes boleh ya Kak? Oke, Mm-mm. siap. Sebelumnya terima kasih banget Kak udah meluangkan waktu dan juga bergabung dalam acara HMPS ini. Acara PBI in 60 Minutes dalam episode yang ke-14. Wah, udah cukup jauh juga ya. Dan Udah 14 ya. ya, acara ini juga diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu HMPS sendiri. Dan Hmm. uh, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi untuk bincang-bincang, uh, saya ingin, aku ingin menginformasikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih Kak. Mungkin bagi yang calon-calon mahasiswa yang ingin masuk atau mereka yang mungkin masih nyari untuk memasuk kampus mana bisa melihat penerimaan mahasiswa baru PMB dan beasiswa Unikat Majaya. Dan jika teman-teman juga ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Atmajaya seperti informasi pendaftaran, ada program studi apa saja, beasiswa di Atmajaya dan lain-lain, silakan langsung hubungi atau kunjungi website yang ada di bawah ini di www.atmajaya.ac.id atau juga bisa tanya dari rumah nih, kan sekarang kan lagi pandemi nih, kita nggak bisa kemana-mana nih. Cuma bisa terpaku di rumah aja. Nah, teman-teman di rumah boleh menghubungi nomor yang tertera di website yang sudah aku sebutin tadi. Dan uh, teman-teman bisa melihat sendiri dari website itu juga untuk menjaga keamanan dan supaya teman-teman merasa nyaman juga karena pandemi ini mungkin takut tertular atau gimana bisa mengecek lewat website. Oke, kita lanjut nih. Oke Kak, ini aku manggilnya kakak aja ya, berarti ya. Aku request boleh nggak dipanggil kakak nggak? Rasanya kayak dari generasi yang berbeda gitu kalau dipanggil Oh, kakak. berarti manggilnya apa tuh? Langsung langsung panggil AG aja nggak apa-apa. Age, oke, Age. Tapi kok aku kayak ganjil gitu ya manggil Age gitu. Oh ya udah terserah kamu, bebas bebas. Enaknya Oh kamu gitu. deh. Enaknya Oke. kamu deh kalau gitu. Oke Kak, sebelumnya Kakak dulu kuliah di Atmajaya itu masuknya tahun berapa tuh? Dan lulusnya tahun berapa? Aku masuk tahun 2012, lulusnya pas 4 tahun kemudian 2016. Oh, oke. Selain itu berdasarkan informasi yang aku lihat juga sebelum Kakak masuk PBI di Atmajaya dari tahun 2010 sampai 2012 itu Kakak pernah bekerja sebagai travel consultant di Mm-mm. kantor tol Kelapa Gading, benar ya Kak? Betul. Boleh Kakak ceritain mungkin secara singkat gitu waktu itu job desk Kakak tuh sebagai travel consultant tuh ngapain aja sih gitu. Mungkin viewer-viewer kita pengen tahu. Oh, jadi kan aku waktu itu lulus tuh, aku kan dari SMK ya. Iya, Dari SM. SMK lulus, SMK pariwisata gitu. Pariwisata, oke. Jadi itu kenapa awalnya aku bisa kerja di travel begitu lulus. eh Awalnya itu begitu waktu join, aku tugasnya jadi tiketing. Tiketing, oke. Ngurusin, awalnya itu banget tiketing. Setelah beberapa bulan, mulai melebar tuh dari tiketing, terus aku jadi ngurusin hotel reservation. Hmm. Dari yang tadinya perorangan, yang tamu-tamu individu yang datang ke kantor, terus aku naik jadi ngurusin corporate. Akhirnya lah ke travel consultant Ah, gitu. oke. Gitu sih Berarti job desk-nya waktu di travel. berarti luas ya. Berarti dulu dari SMK kan kalau SMK selesai bisa langsung kerja gitu ya. Soalnya kan dia jurusan Betul. kerja kan, kalau SMA kan kita harus kuliah dulu baru itu kan kerja. Iya. Ternyata luas Dan juga waktu sih. itu aku tuh belum ada bayangan mau kuliah jurusan apa gitu loh. Belum ada Kayak, bayangan. Terus gimana tuh Kak? iya. Akhirnya gimana? Jadi, jadi tuh kalau SMK kan ada magang ya. Iya benar. Aku ditawarin kan, mau nggak habis lulus kerja gitu. Terus aku mikir, ya udahlah, belum tahu mau kuliah apa, mau ngumpulin uang, ya udah deh gitu. Akhirnya aku mikir dari 2010 ke 2012 itu aku pakai waktu buat mikir mau kuliah apa gitu. Oh,
Berarti untuk nyari pengalaman dulu ya sebelum masuk kuliah ya, nyicil ya. Mm-mm, betul. Terus gimana tuh? Gimana kakak kepikiran untuk bekerja di sana sampai akhirnya mendaftar juga diterima gitu? Di Atma ya. Sebenarnya itu kan dari aku awal masuk kerja itu, aku udah kayak bilang ke diri sendiri gitu loh, kerja paling lama 2 tahun. Oh, Gak kerja. mau terlalu lama. Aku udah set timeline-nya gitu. Kerja paling lama 2 tahun, setelah itu aku mau kuliah. Nah, tadi kan aku bilang sendiri ya, sambil kerja mau mikir mau kuliah apa ya. Iya, benar. Ternyata setelah dijalanin, Nah, malu nih setelah dijalanin 1 tahun, itu masih nggak punya ide mau kuliah apa gitu. masih Masih, setelah 1 tahun masih belum kepikiran. Jadi kayak ibarat masih belum kepikir. iya kayak kayak anak SMA yang bingung gitu mau kuliah apa gitu, aku pengen apa ya Iya, gitu. Malah hilang gitu. Pokoknya aku kayak, iya malah udah iya, hilang arah dah. nyaman nyaman untuk kerja gitu ya kak sebelumnya apa gimana? Mm-mm. Sudah nyaman untuk kerja ya? Udah ada sih, udah Ada. ada nyaman kerja, tapi juga tahu diri kan, maksudnya kayak ya pendidikan penting lah Iya, gitu. Butuh S1 tuh betul. butuh gitu. Nah, dari situ eh, bingung sendiri kan sebenarnya karena udah kayak wah ini udah timeline-nya nih. Udah saatnya aku kuliah kok belum ada ide sih gitu. Tapi ya harus mulai mencari tahu ya kan mau mulai mencari tahu mau kuliah apa gitu. Dan ketika aku mulai meyakinkan diri udah ya kerjanya udah cukup, cari informasi tentang kuliah. Tenang kuliah. Nah, dari itu mulai mencari tahu, aku ngebandingin banyak tuh waktu itu. Apakah aku mau bisnis, apakah aku mau lanjut ke tourism, atau apakah mau jurusan lain gitu. Gak ada pikiran sama sekali mau lanjut TBI itu gak ada Nggak ada. di kepala aja tuh gak ada, gak tahu infonya bahkan. Terus kapan tuh kakak memutusin untuk kuliah di PBI gitu? Sampai akhirnya kan kemarin tuh bingung mau pilih tempat kuliah mana sih gitu. Tapi akhirnya tuh kapan gitu kakak memutusin untuk milih pendidikan bahasa Inggris di Unikarma Jaya? Nah, dari bingung-bingung itu, terus aku udah ngebandingin berbagai jurusan, berbagai kampus. Akhirnya lah, kayaknya ini ya, aku kan deketnya sama my mom gitu, sama Nah, mamiku. benar. Kayaknya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab, mungkin merasa ini harus ngarahin anak gue nih kemana gitu. Ide masuk Atma itu sebenarnya diomongin sama nyokap gitu. Oke. Mamiku bilang, udah daripada kamu bingung-bingung, coba nih lihat nih jurusan gitu. Jurusan bahasa Inggris gitu. Mamiku bilangnya itu ya jurusan bahasa Inggris, nggak ada ngomong itu pendidikan gitu. Oke. Terus begitu ide itu tercetus, mamiku bilang yaudah besok kita ke Atma di kampus Semanggi lantai 1 kan ada itu tuh box informasinya. Iya, bukti informasi ada. Box informasi kan, aku dibawa ke sana, dapat brosur, dengerin informasi, pulang beberapa minggu masih mikir tuh, masih bingung-bingung kan. Gila ya dulu, kayaknya mutusin kuliah tuh it's a life changing decision gitu. Jadi banyak mikirnya. Banyak mikirnya gitu ya. Kayak masih belum Nah, kayak mikir aku nih beneran ambil jurusannya bener-bener nggak sih gitu. Kayak iya, masih kalau enggak kan 4 tahun kan. iya bener. Nah, Oke. Dan aku juga sebelumnya juga sama kayak kakak sih. Bingung juga mau kuliah apa kan. Tapi karena aku dulu SMA, aku kan jurusan bahasa juga SMA. Terus habis itu oh, juga dari keluarga, dari mami juga kan. Mami bilangnya, "Udah kamu kan SMA bahasa, ya udah kamu ikut aja coba daftar di berbagai kampus." Ya udah aku pilih PBI juga, Majaya. Aku pikirnya aku bakal belajar nih jadi apa namanya? Belajar bahasa Inggris gitu kan. Mungkin sesuai major aku juga bahasa gitu. Dan udah daftar akhirnya keterima, ya udah jalanin aja sampai sekarang gitu. iya. Tapi aku waktu itu masih berat loh. Dan Aku di awal-awal masih ngerasa apa ya kayak aduh ini gimana sih? Ini kan pendidikan ya. Aku tuh masih dengan mindset gak mau jadi guru gitu loh. Itu jadi dulu waktu nggak mau itu
paling penting aku tuh waktu mau mutusin kuliah, itu tuh yang paling bikin berat, yang bener-bener ngerasa aku nggak pengen jadi guru gitu. Kepengen jadi Jadi ragu buat masuk ke PBI itu sih awalnya. awalnya gitu. Oke. Mm-mm. Ehm, Berarti yang membuat kakak mutusin masuk PBI selain keluarga, yaitu berarti kakak juga mencoba ya gitu ya untuk apa namanya? Aku nge-apply di PBI untuk kedepannya lihat seperti gimana gitu ya kak. Iya, jadi Kayak gitu masuk ya. ke PBI Sampai jalanin. dengan pikiran udah deh lulus nanti aja deh baru pikirin gitu ya mau jadi apa, nggak usah Oh, dipikirin dijalanin. sekarang. Ini Yang penting dijalanin aku gitu ya. punya skill bahasa Inggris, toh nanti kalau lulus aku juga punya skill di dunia travel, ya udah deh. Aku kayak udahlah masuk aja deh, udah deh PBI udah gitu. Oke. Terus nih kak, ngomongin masa-masa kuliah dulu, apa kesan awal kakak ketika masuk di PBI Pendidikan Bahasa Inggris Unika Atmajaya nih kak? Mungkin viewers yang tahu tuh apa namanya masa-masa dulu tuh kesan awal kakak tuh seperti apa? Kesan awal, Iya. eh aku kan sempat kerja 2 tahun ya, jadi begitu masuk awal-awal di PBI itu takut. Kesan Takutnya kenapa kak? awalnya kayak takut lupa belajar ya, maksudnya udah 2 tahun kerja, ini cara Iya. belajar nih gimana gitu, takut dong. Terus ngelihat dosen-dosennya, wah gila ini dosennya hebat-hebat, ngelihat temen-temennya tuh pinter-pinter, itu aku kayak ciut sendiri gitu, itu kesan pertamanya sih, kayak langsung, gila gue Kayak, takut nih gitu, bisa ngikutin gak ya kuliah gitu. kayak Ternyata ngerasa setelah teman-temannya dijalanin, lebih bisa. lebih daripada kita ya, karena pertama kali baru masuk Hmm, ya, di awal-awal gitu ya. iya kan, Terus ini kak, udah, wah gitulah. terus pengalaman yang kakak dapetin tuh apa tuh selama kakak berkuliah di PBI itu? Ya mungkin kakak masih ingat sampai sekarang. Yang masih ingat ya, ini aku sebenarnya baru keinget sih. Baru keinget. Kita tuh di PB, iya baru-baru keinget minggu lalu nih ini kejadiannya nih baru banget. Baru Kita banget. di PBI ada yang namanya voluntary teaching kan ya. Ya, Kamu sekarang apa sih istilahnya di PBI sebutnya? Kayak bukan voluntary teaching lagi deh. kalau aku sekarang Ya, baru. Itu semacam apa tuh kak? yang kayak misalkan kamu turun ke masyarakat terus ngajar gitu. Oh itu aku belum dapat sih. Aku kemarin tuh baru dapat cuma kayak gitu tapi praktek gitu untuk ngajarin kayak apa anak-anak kecil gitu. Tapi kayaknya bakal Iya ya sama. mm, Kayaknya ada soalnya deh, aku lupa deh ada sebutannya. aku masih semester 4 ya kemarin ini. Iya, semester 4 ini sekarang mau naik semester 5 benar. Belum dapat. Oke oke. Hmm, Oke, lanjut ceritanya. Nah, Oke. kalau dulu sebutannya aku voluntary teaching, itu programnya HMPS. Oh, Setiap program. minggu, waktu itu kayaknya aku semester 3 deh, semester 3 semester 4. Setiap hari Minggu kita ke Monas, kita ngajarin anak-anak yang tinggal di daerah sekitaran Monas sana gitu. Itu pintu utama di mana aku mulai memikirkan education buat jenjang karir aku gitu. Nah, ternyata nih dari ikut voluntary teaching itu, aku dibimbing sama, oh kata Yoel semester 5, enggak well, kayak semester 3 deh, waktu itu ada lagi. Aku nggak lihat tulisannya. Oh Uh, iya. Oh, uh, oh ya mungkin juga semester 5 ya, aku agak lupa-lupa inget deh. kalau lupa ingat lama. Iya, apa tadi? Oh ya, voluntary teaching. Nah, dari situ, kita kan kalau voluntary teaching ada pendidikan bahasa Inggris, sama ada eh, character education, pendidikan moral, Yang ya murah. kan? Ternyata dari pengalaman ini, aku tuh dibimbing sama Bu Nila gimana pakai ini buat topik skripsi aku, gitu. Dan minggu lalu, pas aku lagi training di sini, Hmm. topik trainingnya itu tentang character education and English language teaching. Wah, itu kan Oh, kalau aku tarik semua garis lurusnya tuh pengalamannya dari PBI banget kan, dari iya awalnya tuh ikut benar-benar. voluntary teaching.
Itu benar. wah gila, aku begitu tahu ya aku langsung WA Bulani gitu. Bulani, tahu nggak Bulani ada ini loh gitu. Itu sih bener-bener sampai aku wah gila ya memorable banget itu sih. Memorable banget. Berarti sangat beda banget Mm-mm. ya. Dari Iya, PBI kira bisa ditarik gitu. Terus pas betul betul. kakak ngajar yang voluntary teaching itu kakak ada ngerasa nggak, ternyata aku bisa ngajar juga ya, aku mungkin bakal jadi guru apa gimana nih gitu. Punya perasaan seperti itu nggak? Pas pertama gitu. Eh, enggak, malah perasaan pertamanya tuh, Ada, aduh kok gue ngajar belum bener ya, kayaknya masih gitu belum benar perasaannya. gitu. Masih Itu kan kagum ya, pengalaman ada kagum pertama. gitu. Itu kan pengalaman pertama ngajar gitu. Hmm. Terus apa namanya? Dulu di sela-sela kakak udah kuliah nih di PBI. Mm-mm. Di sela-sela itu kakak masih sempet-sempetin nggak ada kesibukan lain untuk mungkin bekerja gitu atau apa gitu? Atau mungkin ikut organisasi? Hmm, ikut organisasi ada, kerja part-time juga ada. Oh, part-time juga ada. Wah, Mana nih mau diceritain duluan nih? bebas kak, terserah. Dari mana dulu? Oke, organisasi ada, ikut HMPS dengan berbagai kegiatannya. Tahu sendiri kan PBI banyak kegiatan ya. Oh, banyak. Jadi ikut satu HMPS aja kegiatannya tuh udah banyak tuh, Iya, banyak. udah susah dideskripsikan Meskipun, lah gitu. Terus kegiatan part-time sekitar semester 4 atau semester 5 aku sempet sama keluarga mm-mm, mau usaha travel karena kan background aku travel ya. iya. Terus masih banyak kayak klien-klien yang cariin gitu, Agnes bantuin dong gitu. Itu jadi kepikir pengen usaha travel. Mm-mm. Sempet ngejalanin waktu itu 2 semester, ternyata berat karena waktu kuliah sama waktu aku ngurusin bisnis itu bentrok. Oh, bentrok. Bentrok. Dan kalau bentrok karena orang nyariin aku tuh pas aku di dalam kelas gitu. Ya, Orang kirim email tuh pas aku di dalam kelas, jadi kan HP aku bunyi melulu kan. ya benar-benar. Nah, kalau udah gitu kan aku harus keluar dari kelas gitu. Jadi setelah dijalanin nih, waduh nggak bisa nih, aku pikir gitu. Pikirannya terbagi dua gitu Waktunya ya. bentrok. Pikirannya kebagi dua dan aku nggak enak dong sama dosennya, masa aku keluar Iya. kelas melulu gitu. Dan aku sendiri kan juga ngerasa rugi lah, aku bayar kuliah, aku kuliah mau serius kok jadinya setengah-setengah gitu. Mm-mm. Terus Akhirnya setelah itu fokus kuliah fokus sampai kuliah. semester akhir. Semester akhir baru kerja lagi. Baru kerja lagi. Part time lagi. Mm-mm. Part time, aku semester 8. Semester 8 kan cuma tinggal skripsi. Mm. Terus kayak aku ada 2 kelas lagi deh, seminar sama translation kalau nggak salah semester Ya. akhir. Oke. Itu kan waktunya udah lebih fleksibel kan. Ya. Terus aku mikir aku pengen punya kerjaan sebelum aku lulus. Hmm. Akhirnya aku cari kerja di tempat-tempat les yang Betul, bisa betul. fleksibel, Gitu. yang bisa fleksibel tapi juga menunjang skill aku gitu. Hmm. Terus apa namanya, dalam tadi yang kakak udah bilang di sela-sela kesibukan gitu tuh sulit gak tuh kak untuk kakak mengatur jadwal gitu, karena kan udah kepikiran bagi dua, terus habis itu bingung gitu, gak enak juga sama dosen. Gimana tuh kakak mengatur jadwal antara kuliah, organisasi, dan juga part time yang mungkin tadi bentrok gitu? Kalau aku sih prinsip aku ya sebenarnya tergantung kerjaan part-time kamu apa. Kalau kayak aku tadi kerjaan part-time-nya di bisnis travel ya iya jelas akan nggak cocok sama waktunya kuliah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman aku yang aku lihat Hmm. pada kerja part-time abis kuliah ngajar di tempat les atau ngasih les private itu jelas bisa bagi waktu lah gitu. Jelas gitu Jadi ya. tergantung part-time-nya kamu maunya kemana gitu. Berarti tergantung kita untuk Dipilihlah dengan pintar. part time. Iya, berarti tergantung kita mau kerja part time di mana, asal nggak terlalu mengganggu kuliah banget ya, dan bisa diakomodir juga kan waktu. Soalnya kan kalau Betul. kalau kita tahu kan kuliah di PBI jadwalnya padat-padat, tugasnya juga padat. Seperti Tapi itu. seru loh nanti berasa. Iya, seru. Nanti berasa loh gunanya semua. Iya sih. Berasanya pas udah lulus ya kak. Kalau Iya, berasa PBI udah bakal lulus. berguna banget.
ya pas dijalanin ya ya udahlah memang susah-susahnya gitu. Kan bersusah-susah dahulu kan, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Oke. Oke, baik Kak. Terus setelah Kakak lulus dari Atmajaya, Kakak tuh melanjutkan studi ke Soka University ya? Dan mengambil master Mm-mm. program in International Language Education, ILE, TESOL. Apa itu TESOL, Kak? TESOL itu TESOL. Teaching English to Speakers of Other Languages. TESOL. Mungkin Kakak bisa cerita itu, gimana Kakak mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Jepang gitu loh. Bagaimana prosesnya, step by step-nya itu gimana? Waduh, panjang nih ceritanya. Mau diceritain dari mana kamu? Singkatnya aja deh, singkatnya. Ya viewers Singkatnya kita banyak. aja. Iya. Oke, jadi kan aku cerita dari lulus dulu deh. Aku kan Boleh. lulus itu Oktober 2016. Oktober. Oktober 2016. Aku udah masuk mulai kerja dari Februari 2016. Nah, dari Februari ke Oktober ini, kan aku udah mulai kerja, ada dong ngerasa kayak, eh, kok aku kerja masih kurang begini ya, kok masih kurang itu ya. Adalah perasaan begitu kan di dunia kerja gitu. Iya. Dari situ aku belum kepikir untuk mau lanjut S2. Tapi pas di harinya wisuda, ini aku inget nih, harinya wisuda itu aku wisuda bareng Stella, Yoel, aku lagi nunggu di bawah panggung. Di bawah panggung itu ada dosen PBI yang tugas, dosennya itu Bu Eli. Hmm. Bu Eli ngomong, wah udah 4 tahun ya kalian udah lulus cepet banget. So what's next gitu katanya Bu Eli. Yang pertama mencetuskan ide buat S2 itu Bu Eli. Welly. Itu waktunya tepat banget ya kayaknya ya, lagi wisuda, lagi euforia, lagi happy-happy, Lagi happy ya. lagi ngerasain wow hasil kerja keras gue, terus dikasih ide, nih S2 yuk gitu. Terus di hari itu aku ngerasa gini, apakah ini jawaban dari pertanyaan aku? Aku merasa aku kurang ini, kurang itu, dan aku selalu mencari gimana nih untuk memperbaiki diri gitu kan. Apakah ini jawabannya gitu? Ternyata ya udah dapet ide itu ya udah semenjak dari wisuda aku mulai mencari mau S2 apa, di negara apa, terus ada beasiswanya beasiswa apa gitu. Hmm. Terus waktu Kakak di sana tuh emang ngomongnya tuh English apa bisa Jepang juga? Japanese gitu. Aku nggak bisa Jepang beneran deh. Gak bisa. Jepang Jepang aku cuma bisa buat survival skill yang bener-bener limited banget. Aku nggak bisa form, ini jujur ya, aku nggak bisa form one coherent sentence gitu. Nggak, aku selalu throw in keywords kalau ngomong sama orang. And hopefully they will understand what I'm saying gitu. Tapi di sana mereka ngerti English juga ya kalau Kakak ngomong. Uh, Kebetulan jurusan aku ini kan international, jadi sebenarnya kita bahasa pengantarnya bahasa Inggris di sini. Dan di kampus aku support buat international student tuh kuat banget gitu. Itu sih yang jadi pertimbangan aku waktu milih kampus. Oke. Oke Kalau Kak. bahasa pengantar Jepang aku sih angkat tangan. Aku kayak no, thank you. Nggak Itu ada lulus-lulus basic nanti. ya. Itu ada basic. Iya. Basicnya English tapi mau belajar Jepang kan gak ada basic sama sekali. Susah. Terus kalau Kakak lulus dan mendapat gelar khususnya TESOL tuh TESOL bisa bekerja di bidang apa tuh Kak? Kan udah spesifik ya teaching English, jadi jelas goalnya setelah lulus adalah ngajar bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Tapi kalau kita ngomongin market di Jepang, marketnya itu luas. Dengan gelar Masters in TESOL, kamu itu bisa ngajar di universitas. Kayak aku kan sekarang ngajar di universitas ya. Atau kamu mau ngajar ke sekolah biasa, SD, SMP, SMA sebagai ALT, Assistant Language Teachers. Oke. Atau kamu mau ikut program pemerintah, JET. Aku lupa sih katanya apa, pokoknya ada program pemerintah yang salurin guru-guru bahasa Inggris from international teachers ke berbagai sekolah. Atau kamu mau ngajar di language schools gitu. Berarti luas banget ya. Jadi Kak? marketnya luas, marketnya luas di sini. Terus
ilmu-ilmu yang kakak pelajari di PBI dulu dan dosen-dosen PBI yang dulu tuh membantu kakak dalam proses mendapat kesempatan studi kakak S2 di Soka University Jepang ya? Apa gimana? Membantu Oh banget iya ya? itu pasti, Jadi membantu. itu Jadi banget ya? selama kuliah di PBI, ini kan proses ngedapetinnya ya, proses Ya, ngedapetin S2-nya ya. Sama kuliah di PBI itu kan aku banyak ikut kegiatan tuh. ya. Kegiatan event lah, atau ada seminar, atau ada ini itu, mau sebagai panitia atau peserta gitu. Nah, dari pengalaman kegiatan ini, aku tuh ngerasa aku develop 3 important skills. Yang pertama itu aku jadi bisa menganalisa masalah. Kalau ada di suatu situasi nih masalahnya nih apa sih gitu. Menganalisa. Dari sana menganalisa masalah. Wow. Halo kak? Harus solusinya apa nih Nah, solusi. gitu. Harus belajar cari solusi dong. Iya benar. Dari belajar cari solusi, aku belajar buat prediksi outcome-nya apa. Kalau aku kerjain A, kira-kira hasilnya apa? Kalau aku kerjain B, hasilnya apa? Dari sana aku bikin backup plan gitu. Dan ternyata 3 skill inilah yang mengantarkan aku bisa S2 sampai dapat beasiswa gitu. Karena kan jatuh bangun ya namanya dapetin beasiswa, apply 1 kali, gagal, coba lagi. Coba lagi. Gagal, coba lagi gitu. Dan itu kan harus cari tahu apa nih yang bikin gagal, dan kamu harus bisa cari solusinya gimana biar itu sukses gitu. Nah itu yang penting banget untuk ngebantu aku dapetin S2 ini. Berarti ilmu-ilmu dari PBI itu sangat berguna banget ya buat studi lanjut kakak di Jepang. Dan kayak kakak tadi Banget. three important skills itu sangat juga berguna banget ya untuk studi lanjutnya. Selain itu, dari Kak Agi sendiri ada hal menarik gak Kak? Kakak juga menjadi student staff sewaktu menempuh studi di sana kan? Boleh diceritain tuh bagaimana Kakak dulu untuk pekerjaannya? Studi Itu ceritanya itu menarik sih sebenarnya. Jadi aku kan ke Jepang dengan beasiswa, setiap bulan itu aku dikasih 60.000 yen, 60.000 yen. Tapi aku udah tahu kalau duit itu nggak akan cukup untuk biaya hidup aku. Jadi ya udah aku tahu aku harus kerja part time, dan aku memang punya ide buat aku nih mau bangun resume aku gitu loh sama di Jepang. Aku nih mau dapetin pengalaman sebanyak mungkin. Jadi dengan mindset mau cari uang dan mau dapetin pengalaman, begitu aku masuk, mereka tuh pasang pengumuman di bulletin board. We are hiring student staff. Wah, ya udah aku langsung apply gitu. Ini nih lesson nih buat kalian yang masih kuliah nih ya. Kalau ada pengumuman, ada poster di bulletin board, itu jangan cuma dilewatin, dibaca isinya tuh apa. Iya dibaca gitu, itu pengumuman penting biasanya. Nah ya udah, jadi student staff itu, jadi student staff aku apply buat masuk Chit Chat Club. Jadi kita tuh ada beberapa program, aku apply buat Chit Chat Club. Itu semester 1, jadi Chit Chat Club. Semester 2, kerjaannya nambah, sama-sama jadi student staff, tapi aku kerja juga di speaking center buat ngajar speaking test for IELTS or IBT. Semester 1 1 part-time, semester 2 2 part-time gitu. Berarti sibuk banget ya Kak? Apa gimana tuh? Ya bayangan kamu aja lumayan. Bayangan aku sih itu sibuk banget sih. Lebih sibuk dari HFPS gitu lah. Tapi udah itu kan, udah kebiasaan dari zaman PBI memang sibuk ini itu. Jadi ketika di sini ya udah gitu. Oke. Selain menjadi student staff waktu itu pada tahun 2019 itu kakak juga menjadi teaching assistant of the Faculty of Liberal Arts and assistant manager of the World Language Center. Nah, boleh diceritain gimana proses kakak untuk mendapatkan kesempatan tersebut juga tuh? Itu sebenarnya setahunnya sama tapi beda timeline tuh.
Kayak ada timeline. Aku jadi teaching assistant itu masuk semester 3. Jadi aku kan udah ada 2 part time ya sebelumnya, dan 2 itu kan aku tetap lanjut. Terus aku masih mencari gitu, nih ada kesempatan apa lagi nih. Dan lagi-lagi di bulletin board tuh ya, ada lagi tulisan, we are hiring teaching assistant. Ya udah, coba lagi apply gitu. Coba lagi apply, screening dokumen, semuanya, interview. Ternyata jadi teaching assistant itu aku keterima di semester 3. Jadi semester 3 aku punya 3 part-time gitu. Berarti sebenarnya Terus, pengalaman-pengalaman yang kita dapetin tuh sebenarnya kita tinggal mencoba ya untuk meng-apply gitu ya, seperti yang di bulletin tadi gitu, coba nggak kita aja lewati gitu, aja, betul. kan? Dicoba Iya, terus jangan menambah pengalaman. jangan nggak mau coba, betul. Betul banget. Nah, itu kan teaching assistant ya, semester 3. Terus semester 4 itu, semester 4 kan aku semester terakhir tuh. Aku juga jadi assistant manager tuh nggak tahu gimana caranya ya. Karena tiba-tiba one day aku dikontak sama manajer-manajernya, ditawarin aja gitu. Betul. Hey, do you want to be the assistant manager gitu. Terus mungkin ini prediksi aku ya, nggak tahu juga. Mungkin karena selama aku jadi student staff, aku suka ngikut kegiatan gitu kan. Kayak ada, kita ada open house nih, mau kerja nggak di open house? Ayo, aku gitu. Kita ada part-time nih nanti summer break, kita ada part-time ke Osaka, mau ikut nggak? Ayo, aku ayo aja gitu, ikut gitu. Mungkin dari sana manajernya jadi kenal aku kan. Terus akhirnya aku ditawarin gitu. Nah, ini nih sempat culture shock kali ya di sini. Aku pikir tuh ditawarin maksudnya aku nggak usah interview, nggak usah apa-apa. Maksudnya aku pikir aku otomatis langsung. Kan ditawarin ya judulnya ya. Sebenarnya ditawarin. Iya, ternyata tuh enggak. Maksudnya ditawarin tuh gini. Misalkan posisinya ada buat 4 orang. Mungkin ditawarin ke 7 orang, 8 orang, mungkin ditawarin ke 10 orang. Dan dari 10 orang yang ditawarin ini diseleksi lagi gitu. Seleksi lagi. Nah, ternyata ya udah aku ngelewatin semua proses itu dan keterima. One day dikasih tahu, okay, congratulations, starting from now you are our assistant manager. Tapi posisi aku jadi student staff, salah satu harus aku lepas gitu. Jadi ya udah aku lepas salah satu. Waktu semester akhir aku cuma jadi assistant manager, student staff buat speaking center, terus aku jadi teaching assistant, itu aja gitu. Harus dilepasnya kenapa tuh, Kak? Karena apa? Bentrok memang job desk-nya kan beda, jadi memang nggak boleh jalan bareng gitu. Berarti dengan itu juga kakak manage waktu banget ya dengan baik ya untuk membagikan gitu, akhirnya melepas. Enggak. Berarti gimana? Salah ngomong kamu, salah ngomong sama orang kalau ngomongin good time management ya. Aku masih manusia. Masih susah ya untuk memanage sesuatu ya? Apa ya? Menurut aku nih orang tuh beda-beda tipenya kan. Orang beda-beda ya. Ada kayak aku nih yang kalau udah deket deadline dan kerjaan semakin banyak, aku tuh kerja semakin cepat, semakin efektif, dan biasanya hasilnya makin bagus. Itu kalau aku. Ibaratnya tuh pistol udah ada di samping kepala nih, kerja nggak lo gitu. Itu baru kerja gitu. Ada orang yang harus nyicil dari jauh-jauh hari, sedikit-sedikit nyicil gitu kan. Nah, menurut aku tuh, kalau aku nggak bisa dibilang time management aku bagus, karena setiap orang beda-beda pace-nya. Tapi yang bikin kenapa aku bisa ngelewatin semua itu, karena PBI itu membentuk aku menjadi orang yang punya sense of responsibility. Gitu. Jadi aku tuh punya tanggung jawab sama diri sendiri kalau aku nggak mau apa yang aku kerjain, mau itu part-time, mau itu kerjaan kuliah, itu jadi berantakan dua-duanya. Aku mau dua-duanya baik. Itu sense of responsibility-nya aku. Terus aku juga punya inner motivation kan, bener-bener kayak
aku mau ini baik, aku mau ngedapetin apa yang udah jadi goal aku. Nah udah, 2 hal ini aja deh yang jadi my fuel selama aku kuliah di Jepang gitu. Oh, oke, mantap sekali. Viewers, Jadi viewers. bukan time management aku, time management aku mah I'm terrible. Berarti bakal cepat semua selesai, tepat waktu juga. Tapi pas-pas deadline gitu pernah juga berarti ya kak? Berarti kalau deket Oh ya pernah. kebut banget gitu ya? Iya nggak tidur semalamnya, ya ada juga kayak Ada gitu. sih aku juga gitu. Iya ada kan nah. Bener. Dan kakak sebagai pengajar, gimana cara kakak menekuni pekerjaan yang kakak tekuni gitu? Jadi kayak gimana kakak bisa enjoy gitu? Apa kakak jalani gitu aja yang kayak tadi kakak udah bilang gimana? Eh, Ada tipsnya gak? ini konteksnya ketika aku sekarang kerja nih ya. Iya. Aku selama aku kan dari kuliah udah coba ya banyak kerja part time ini, part time itu. Jadi di waktu aku kerja, aku tuh menemukan kalau aku adalah tipe orang yang secapek apapun aku, tapi kalau aku berinteraksi sama orang lain, itu bikin aku jadi lebih bertenaga gitu. Itu kayak aku nge-recharge diri sendiri gitu. Biru ya, oke. Jadi itu sih makanya kenapa aku enjoy teaching, masuk ke kelas, karena aku tahu secapek apapun nanti begitu keluar dari kelas, aku bakalan lebih happy gitu. Terbayarkan semua gitu ya kak? Terbayarkan semua. Nah, jadi itu benar-benar balik lagi ke tipe orang Oke. gitu. Berarti tentunya ilmu-ilmu yang ditekuni kakak dulu selama berkuliah di PBI Atma Jaya itu benar-benar sangat berguna sekali ya kak. Dan Iya pasti. dulu kakak masih ingat gak mata kuliah apa yang paling kakak senangi dulu waktu masih di PBI dulu? Flashback gitu, kakak sukanya apa gitu? Flashback nih ya. Nah, flashbacknya. Aku banyak loh sukanya sebenarnya. Jadi kayaknya nggak nyesel masuk PBI, kayaknya bener deh. Berarti apa yang kakak bertolak belakang dengan keinginan kakak tuh malah jadi kesenangan gitu ya, kakak suka sama. Iya, betul. Dari yang aku lost gitu ya, dari yang aku lost nggak tahu mau apa, ternyata jadi menemukan yang aku suka gitu. Oke, mata kuliahnya ya satu-satu nih ya. Dulu itu kita ada yang namanya pronunciation practice sama class speaking. Ya bener. Itu 2 ini nih favorit aku karena basic bahasa Inggris aku tuh nggak kuat. Mulai dari aku di SD, SMP sampai SMA, basic bahasa Inggris aku nggak kuat. Jadi ketika dapet kelas ini, aku tuh senang banget. Dan aku ngerasa kayak ya tujuannya kamu belajar Inggris kan biar kamu bisa pakai di speaking kamu, biar kamu bisa ngomong sama orang. Iya. Makanya kenapa kelas speaking ini sama pronunciation ini aku suka gitu. Terus ada juga kelas-kelas yang berguna ya buat aku ya di sini. Aku suka sama kelas speaking 3, speaking lagi. Kelas speaking 3 itu public speaking dulu Public kita. speaking, benar. Public speaking karena aku tuh sebenarnya orangnya pemalu. Malu sebenarnya. Malu sih kak. Iya, tapi mau ngajar butuh kan, harus berani ngomong gitu. Dan aku kan di sini kalau ngajar di university, kamu nggak cuma ngajar doang, tapi kamu juga harus ngasih training, kamu juga harus presentasi, kamu juga harus ikut conference, dan semua ini kan butuh public speaking. Iya benar banget. Gitu. Jadi aku ngerasa sih ini kelas berguna banget. Terus dulu di kelas kita juga ada kelas debate, kalau nggak salah itu speaking 4. Kita ada debate. Itu aku juga mulai ngerasain gunanya karena selama aku kuliah di Jepang sampai aku sekarang ini, aku tuh harus belajar nyusun argumen aku, nyusun opini aku gimana caranya orang nih bisa ngerti dan gimana biar argumen aku nih valid gitu. Itu aku belajar di kelas. Terus satu lagi nih mata kuliah yang paling bener-bener wah gila. Kamu aku nggak tahu, kamu masih ada nggak? Masih ada RELT nggak kamu? Research in English Language Teaching, research pokoknya. Research in English Teaching. Aku belum lihat lagi deh kak. Belum lihat lagi ya? Belum lihat lagi. Dulu tuh RELT itu mata kuliah yang bikin mahasiswa banyak nangis-nangis kayaknya ya termaksud aku. Nangis-nangisnya kenapa tuh? Itu susah banget.
Tapi susah banget, ternyata itu kepake banget aku di sini. Eh, ini aku masih ada bukunya nih tuh, jadi ngambil deh. Ini buku ini dipakai waktu di PBI, Research Design by Creswell. Ini waktu di PBI yang ngajar Bulani. Bulani nih ngeringkas buku ini gimana caranya gampang di ngertiin sama mahasiswa. Begitu aku nyampe di Jepang, selama aku kuliah, aku kan butuh nulis research proposal ya. Iya, benar. Yang aku buka tuh bukan buku ini loh, biarpun aku punya bukunya. Yang aku buka, catatan aku selama aku di kelas rel. Yang ringkasannya dari Bulani itu aku buka. Dan itu benar-benar Itu terpakai banget ringkasannya. kepake banget gitu. Dan yang menarik adalah, itu kan ngebantu aku Iya. buat nulis research proposal. Bahkan sampai sekarang aku mau nulis research proposal lagi, aku masih buka catatan itu nih. Yang menarik itu, catatan itu nggak cuma ngebantu aku, tapi juga ngebantu teman aku di sini. Aku punya teman, she's from Singapore, and dia nggak punya any research experience gitu. Kita di PBI kita punya, dia nggak punya sama sekali. Waktu itu kita sama-sama nulis research proposal, aku bagi catatan aku ke dia gitu. Dan dia ngomong, gila nih kalau nggak ada catatan lu ya, gue nggak tahu nih mau nulis gimana gitu. Aku kayak bangga sendiri gitu kan, kayak Nggak tahu ya kalau nggak ada catatan kakak ya. Berarti dia kebantu banget. iya, bangga banget gitu. Aku sampai, wah ini kelas rel ya, kelas yang dulu bikin nangis ternyata berguna banget sekarang gitu. Iya. Oke. Terus apakah kakak memiliki ada value of life yang terus kakak bawa sehingga membentuk kakak menjadi pribadi yang sekarang gitu? Mungkin kakak boleh ceritain gitu. Nilai plus. Emang pribadi yang sekarang gimana? Iya, value of life-nya kakak gitu, pribadi yang sekarang ini. Jadi kayak nilai plus yang didapat dari berkuliah di PBI gitu loh. Oke, aku masih manusia normal, jadi value of life-nya masih normal-normal kok. Oke. Cuma di PBI itu ya, bukan cuma dari pengalaman organisasi, dari mata kuliah, tapi juga dari interaksi sama dosen. Aku itu ngerasa interpersonal skill aku itu dibentuk gitu. Jadi aku belajar untuk tahu kapan aku harus stand firm for my decision, stand firm for what I believe in. Ini pendapat aku yang memang begini. Dan kapan aku harus take a step back gitu. Kapan aku harus mundur dulu, dengerin orang, belajar dari orang lain. Itu aku belajar sama di PBI. Dan itu juga nggak lepas dari intrapersonal skill yang kebentuk selama aku di PBI ini. Karena aku jadi bisa ngeliat gitu kan, belajar kekurangan aku apa sih, ngeliat gitu loh ke dalam diri sendiri gitu, refleksi lah. Kekurangan aku apa, kelebihan aku apa, habisnya aku harus ngapain untuk overcome those weaknesses gitu. Itu aku kebentuk. Berarti harus banget ya kita belajar dari kekurangan kita untuk mengimprove menjadi sesuatu yang lebih besar ya, menjadi yang lebih baik juga ya. Betul, itu yang boleh nggak lanjut dulu gak apa-apa? Oh ya, itu enggak sih, cuma itu value yang aku pegang sampai sekarang, karena menurut aku dimanapun kamu berada, kamu mesti punya lah interpersonal dan intrapersonal skill. Itu yang bikin kamu menjadi manusia yang lebih baik dan terus berkembang gitu. Oke, Kak Age, menurut kakak nih, bagaimana profil lulusan PBI UAJ dari tahun ke tahun menurut kakak? Wih, berat nih pertanyaan. Profil-profilnya. Gimana? Aku jujur bangga ya sebagai lulusan PBI gitu. Mulai dari aku ngelihat mahasiswanya sekarang, aku lihat kalian ini aktif-aktif loh sebenarnya. Aktif iya, ini kayak gini ngurusin PBI 60 aja kan sebenarnya it takes a lot of hard work, it takes time gitu kan. Terus masih ada perkuliahan, masih ada berbagai acara lain. Kalau ngelihat post-postnya HMPS tuh kayak, wah bangga nih ya ngeliatin mahasiswa-mahasiswa PBI sekarang gitu. Terus ngeliatin lulusan-lulusannya, mulai dari yang seangkatan aku sampai yang udah lulus lebih dulu ataupun lulus setelah aku juga bangga gitu ngelihatnya. Yang jadi guru ya
bener, mereka jadi guru yang baik gitu. Yang nggak di dunia pendidikan pun juga aku lihat pekerjaannya baik gitu, dan mereka cenderung punya sikap buat ngerjain pekerjaannya dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi Oke, aku bangga sih. bangga banget. Oke, aku juga bisa gini sih karena terbantu juga public speaking. Iya, Kan betul bener kan? banget kan, bener banget. Dulu dulu honestly aku juga pemalu orangnya. Mau nampil aja tuh gemeteran gitu. Tapi pas kalau udah nampil kayak Deg-degan. deg-degannya bener. Tapi kalau Iya. udah kayak gini sharing gini, ya udah ngalir aja lancar Ya udah jalan. jalan aja. Makanya waktu kamu WA aku kan, aku bilang kan, waduh deg-degan nih, aku bilang Iya. gitu kan. Kaki bilang gitu aku juga lebih deg-degan lagi kan. Pas Iya, udah si gini Yuda udah bilang lepas gitu. aja gitu. Iya. Jadi juga ngomong, aku juga deg-degan kak, ya udah sama gitu. Oke Kak, Kakak punya pesan-pesan nggak untuk mahasiswa PBI sekarang, PBI Atmajaya yang mungkin akan memasuki dunia kerja dan mungkin ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ada pesan-pesan dari Kakak nggak untuk mereka gitu? Untuk mahasiswa PBI ya, kalau untuk mahasiswa PBI, be aktif, be Ya, aktif. Jangan takut untuk coba hal-hal yang baru, hal-hal yang ditawarin PBI. Karena biarpun kayak yang tadi aku cerita, biarpun aku awalnya nggak tahu mau ngapain, tapi dari coba berbagai hal, that's how you find your passion gitu. nah gitu tuh view. Terus jangan, betul, jangan takut buat bikin kesalahan. Kamu coba sesuatu hal, kamu gak bagus, kamu bikin kesalahan, jangan takut gagal, coba lagi. Improve Tapi yang lagi. paling penting, betul, tapi yang paling penting buat aku, have fun. It's your university life gitu. It's once in a lifetime. Jadi have fun aja sama di Jalani aja. university. Selagi masih bisa Mm-mm. menikmati masa-masa kuliah gitu ya Kak ya. Iya, nikmatin aja, jalanin. Terus saran kakak untuk anak SMA nih atau mungkin calon-calon mahasiswa sekarang yang mungkin masih ragu untuk masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saran-saran kakak untuk mereka tuh apa? Mungkin mereka lagi sebagai viewers kita nih hari ini. Kayak kita ya masih ragu-ragu ya awalnya ya. Iya kayak gitu ya udah. Eh, buat yang masih ragu, buat anak-anak SMA yang masih ragu, keep an open mind. Apalagi kalau kamu ragunya karena di program studi kita ada kata pendidikan gitu. Bukan Nah, berarti kamu cuma bisa jadi guru, tapi kayak yang nah, Yuda bilang, you can be anything, literally. poin banget tuh. Don't limit yourself gitu, don't limit yourself. Oh, gue cuma bisa jadi guru nih, enggak. Tapi dengan soft skills, dengan willingness to learn, dengan skill bahasa Inggris, you literally can be anything. Jadi keep an open mind. Oke, oke viewers-viewers itu adalah pesan dari dan saran juga dari Kak Age bahwa kita di PBI ini bukan hanya selesai lulus langsung jadi guru, gak kayak gitu. Kita bisa menjadi apa aja seperti tagline kita, you can be anything gitu. Jadi nggak harus jadi guru. Soalnya ilmu-ilmu dari PBI itu sangat berbenefit dan juga sangat berbobot banget. Tentunya kalian bisa menjadi apa saja dan ilmu-ilmunya itu sangat membantu kalian untuk di dunia kerja nantinya. Oke, itu saja untuk pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya telah join bersama PBN 60 Minutes, bersama aku host PBN 60 Minutes. Oke, sampai jumpa lagi Kak Age di mungkin lain waktu dan sukses terus di sana dalam apapun yang Kak Age kerjakan, pekerjaannya lancar selalu, Tuhan bimbing selalu. Oke, PBN 60 Minutes, you can be Amin. anything. Thank Oke, you. thank you Bye-bye. Kak.